Saya miskin harta, juga miskin ilmu. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Mau menjatuhkan saya, silahkan. Mau memfitnah saya, juga silahkan. Wallahi, itu tidak berpengaruh di hidup saya. Heboh dan terus dipiralkan media TikTok dan Instagram hingga YouTube. Kemunculan sosok Ustazah Nia Hajar yang berparas cantik dan teduh, memiliki lesung pipi yang indah dengan suaranya yang sangat menyejukkan hati. Kehadiran Ustazah Nia Hajar berhasil menyedot perhatian jutaan netizen. Jutaan pasang mata terhipnotis oleh untayan nasihatnya tentang kehidupan, doa, dan sholawat. Banyak dari kita yang merasa tercerahkan, bahkan menjadikannya idola baru di dunia dakwah digital. Namun, di balik keindahan tutur katanya dan jutaan like yang ia kumpulkan, ada sebuah fakta yang akhirnya terbongkar. Rahasia yang membuat para pemuka agama angkat bicara, Kementerian Agama turun tangan, hingga MUI harus mengeluarkan ketegasan moral. Siapa sebenarnya Ustazah Nia Hajar? Benarkah dia sosok nyata yang sedang berdakwah, atau justru sebuah ilusi digital yang sengaja diciptakan untuk memanipulasi emosi kita? Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Saya miskin harta, juga miskin ilmu. Tidak ada yang bisa saya banggakan. Mau menjatuhkan saya, silahkan. Mau memfitnah saya, juga silahkan. Wallahi, itu tidak berpengaruh di hidup saya. Wa ma akramakum indallah. Meskipun seisi dunia ini membenci saya tidak peduli. Setidaknya saya sudah bisa berdamai dengan diri sendiri dan belajar untuk tidak membenci siapapun dan tidak memandang rendah siapapun. Jika kita perhatikan ke dalam biodata digitalnya, tidak ada catatan resmi mengenai di mana pesantrennya atau siapa guru dari Ustazah Nia Hajar. Di balik pesonanya yang luar biasa, yang digambarkan sebagai sosok perempuan muda berhijab dengan visual yang sangat sempurna, isi ceramahnya sangat menyentuh. Ia membahas kegelisahan anak muda, pentingnya ketenangan jiwa dan kekuatan sholawat. Dibawakan dengan nada suara yang lembut dan stabil, membuat siapapun akan betah mendengarnya. Dan tidak heran dalam waktu yang singkat, pengikutnya melonjak drastis menembus angka 1 juta followers, hingga netizen berbondong-bondong memberikan komentar dukungan positif. Tetapi jika kita jeli memperhatikan detail videonya, ada banyak kejanggalan. Pertama, pola suaranya terdengar terlalu stabil tanpa adanya jeda napas alami manusiawi. Kedua, gerakan bibir dan kedipan matanya menunjukkan sinkronisasi yang agak kaku. Dan yang paling fatal adalah kesalahan pada teks visualnya. Sistem seringkali keliru menampilkan penulisan teks Arab, susunan ayat Al-Quran, hingga salah membaca harkat. Dan fakta mengejutkan terungkap, Ustazah Nia Hajar bukanlah manusia. Dia adalah karakter artificial intelligence atau AI. Konten ini dibuat oleh kreator anonim yang memanfaatkan alat kecerdasan buatan demi mendulang traffic dan pengikut secara instan. Dan begitu keasliannya terungkap hingga menuai kontroversi, sang pembuat langsung mengunci akun tersebut menjadi private. Fenomena viral Ustazah artifisial ini langsung memicu gelombang kritik dari para tokoh Islam di Indonesia. Direktur Urusan Agama Islam Kemenag RI, Tobib Al-Asyar, langsung mengingatkan kita semua untuk selalu melakukan verifikasi.
Kemenag menegaskan bahwa teknologi sejatinya hanyalah alat bantu dan AI tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ulama atau mubalik asli di dunia nyata. Ada risiko besar terjadi salah interpretasi teks suci jika kita bersandar pada algoritma. Hingga akhirnya MUI melalui Kiai Kholil Nafis memberikan catatan dan ketegasan moral yang sangat mendasar terkait hal ini. MUI menegaskan bahwa dalam tradisi Islam, belajar agama tidak bisa dipisahkan dari konsep sanad, yaitu mata runtun keilmuan yang jelas dari guru yang bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda itu kalau belajar itu harus ada guru yang jelas. Biarpun bukan masalah riwayat hadis. Guru yang jelas, Anda harus tahu ini muridnya siapa, terus kesananya kemana. Jadi pembentengan akidah di akhir zaman ini yang terpenting adalah mengembalikan manhaj talaqi. Belajar dengan guru sejelas, bukan dari Ustadz YouTube. Kecuali Anda memang sudah kenal ustadznya, baru Anda sambung secara pribadi ilmu, baru Anda mengambil ilmu YouTube-nya. Maka itu namanya kayak kitab YouTube-nya itu. Sudah kenal Imam Ghazali, lalu kita belajar ilmunya Imam Ghazali. Sekarang yang jadi masalah, Anda mencari masalah liar, browsing internet, ada permasalahan. Siapapun yang nongol, Anda baca, Anda dengar. Itu liar, namanya bahaya. Anda tidak pernah tahu siapa orangnya, Anda dengar kalimatnya. Itu bahaya. Jangan sok, yang penting kan kita ambil baiknya. Awal kesombongan. Kepleset itu karena tidak hati-hati kan itu ya. Kalau sudah tahu licin kan hati-hati. Wah, ini gaya sok cerdas. Yang penting kan kalimatnya baik. Hati-hati. Kalau kalimat baik muncul dari orang yang tidak berakidah baik, lihat. Itu baiknya 5, nanti satunya yang ke-6 tidak baik, Anda telan juga yang tidak baik. Makanya berguru itu penting. Kepada siapa Anda ngaji? Guru Anda siapa? Biarpun mungkin secara zahir guru Anda tidak terlalu alim, tapi kan dia ilmunya jelas. Dia akan menyambungkan Anda dengan gurunya. Mungkin dia tidak terlalu alim, tapi setiap saat dia menukil ilmu gurunya, berarti Anda disambungkan dengan gurunya, dengan guru-gurunya, dengan guru-gurunya, dan seterusnya. Ini sok hari ini orang biasanya kaya, sok ngerti dunia digital, dunia ada teknologi, akhirnya liar. Sebab menurut dia, Pak, kalau saya tanya kepada Ustadz tuh bulat jawabnya, langsung ke internet cepat. Nah ini kan kadang-kadang begitu. Enggak, Anda harus namanya sering kita sebut dengan manhaj talaqi. Talaqi itu adalah jelas gurunya. Guru di kampung Anda yang jelas mondoknya itu jauh lebih penting daripada Anda terkagum-kagum dengan Ustadz televisi. Jangan terpesona gampang, Ustadz terkenal, Ustadz masyhur. Akidahnya jelas, sanadnya kemana, ilmunya kemana. Ustadz di kampung Anda jauh lebih istimewa karena dia mondok bertahun-tahun di tempat yang jelas, pondoknya jelas, akidahnya jelas. Ngukurnya kebenaran sanad ilmunya, di mana dia belajar. Kita bisa melihat belajarnya. Kita ngelihat, oh belajarnya dari kiai ini ke kiai ini, ustadz ini, jelas. Maka itulah guru-guru Anda yang artinya disitulah Anda punya sanad sesungguhnya. Bahwa sanad itu bukan sekedar jalur periwayatan hadis seperti yang sering kita dengar. Lebih luas dari itu, memiliki sanad artinya kita mempunyai guru yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan akidahnya, kata Buya Yahya. Kasus Ustazah Nia Hajar ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita tidak dilarang mendapatkan ilmu dan menikmati keindahan teknologi, tapi kita harus cerdas dalam menyikapinya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ilmu agama adalah jalan penerang menuju akhirat. Maka carilah cahaya itu dari hati manusia yang bertakwa, bukan dari sekedar pantulan layar kaca yang diciptakan oleh algoritma.